Oke, periode 7 kali 7 hari dan 62 kali 7 hari itu tadi pasal 9, Daniel 9 ayat 25 ya dan 26 Bapak Ibu Saudara. Kita lihat isi nubuatannya. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yaitu bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lama yang kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Nah, Daniel 9 ayat 26a, sesudah 62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Oke, kita lihat Bapak Ibu Saudara, di sini ada periode 7 kali 7 hari dan 62 kali 7 hari. Ya, saya pakai hari Bapak Ibu Saudara tidak masa, karena tadi kita sudah lihat ya bahwa terjemahan aslinya adalah minggu ya, bukan masa ya, tapi minggu. Ya, baik, kita hitung 62 kali 7 hari hasilnya adalah 434 hari. Ya, lalu kemudian 7 kali 7 hari adalah 49 hari. Kalau kita totalkan Bapak Ibu Saudara, maka jumlahnya adalah 483 hari. Ya, benar ya? Ya, benar hitungannya ya? Ya. Ya, 4 tambah 9 13, ya. Tambah 1 4, tambah 4 8, ya 483 ya. Ya. Tadi kita sudah lihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan menetapkan 1 hari 1 tahun ya. Ya, berdasarkan Bilangan 34 ayat 14 dan Bilangan 14 ayat 34 dan juga Yesaya 4 ayat 5 dan 6 ya. Nah, lalu berikutnya Bapak Ibu Saudara, kalau 483 hari 1 hari 1 tahun, maka itu berarti 483 tahun. Nah, 483 tahun ini Bapak Ibu Saudara itu dalam kalender sebelum Masehi. Maka untuk kita menghitungnya sekarang dengan kalender Gregorian, maka kita kalikan dengan 0,9857. Ya, 483 dikali 0,9857. Coba dulu dihitung Bapak Ibu Saudara, apa benar hitungan saya? Saya minta tolong. 483 dikali 0,9857. 476. Ya, jadi pas ya. 476 Bu ya. Benar ya? Oke, baik. 476 Bapak Ibu Saudara, bahwa tadi dikatakan bahwa sejak dibangunnya kembali ya, bahwa sejak firman itu keluar, yakni kota Yerusalem akan dibangun, dipulihkan dan dibangun kembali ya. Tadi tahun berapa itu Pak? Tadi tahun ke-20 pemerintahan Artasasaya. Itu tahun 444 sebelum Masehi. Jadi 476 tahun dikurang dengan 444, hasilnya berapa? Tahun berapa itu? Ya. Dari tahun 444 sebelum Masehi, ya, 476 tahun kemudian itu tahun berapa? 32, betul Pak? Pertanyaan saya, apa yang terjadi tahun 32 Masehi di kota Yerusalem? Yesus disalibkan. Iya. I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here, this very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace
I seek. In His name I find. In His name I find. In His name I find the joy I seek. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa benar nubuatan 7 kali 7 hari dan 62 kali 7 hari adalah tentang penyaliban Yesus Kristus? Kita perlu pembuktian, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat pembuktian nubuatannya, Bapak Ibu. Awal nubuatan tadi dikatakan bahwa Yerusalem dipulihkan dan dibangun kembali. Dikatakan dari safir itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Ini Daniel 9 ayat 25a. Dan hal itu tadi kita sudah lihat, Bapak Ibu Saudara, bahwa berdasarkan surat izin pembangunan yang diberikan kepada Nehemia pada tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, betul Yerusalem dibangun kembali. Nah, itu awal. Lalu kita lihat akhir dari nubuatan itu, Bapak Ibu Saudara, yakni kedatangan orang yang diurapi dan penyingkiran orang yang telah diurapi itu tanpa kesalahan. Dikatakan dalam Daniel 9:25b, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Lalu kemudian Daniel 9:26a, sesudah 62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Jadi akhir dari nubuatan itu, Bapak Ibu Saudara, yakni seorang yang diurapi, seorang raja disingkirkan. Pertanyaannya, siapa yang diurapi itu? Siapa raja itu? Siapa yang kemudian disingkirkan tanpa kesalahan apa-apa? Mari kita lihat. Dikatakan bahwa kedatangan seorang yang diurapi. Siapa orang yang diurapi itu? Daniel 9 ayat 25 dalam bahasa Inggrisnya berkata demikian. Now therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah, the prince shall be 7 weeks, and 62 weeks the street shall be built again, and the wall even in trouble time. Jadi dikatakan di sini, Bapak Ibu Saudara, to restore and to build Jerusalem unto the Messiah. Messiah, the prince. Jadi yang diurapi adalah Mesias, seorang pangeran, seorang raja. Ya, kita lihat Bapak Ibu. Who is the Messiah? Who is the prince? Ya, siapa dia, Bapak Ibu Saudara? Ini Yesus bertanya jawab kepada Petrus. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapa aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus padanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Pertanyaan saya, apa benar jawaban yang diberikan oleh Petrus bahwa Yesus adalah Mesias? Kalau tidak benar, Yesus akan berkata salah. Jadi di sini Yesus mengakui dirinya adalah Mesias, dan hanya satu Mesias, Bapak Ibu Saudara, tidak ada dua Mesias. Jadi Mesias yang disebutkan di dalam Daniel pasal 9 ayat 25 ini tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus. Jadi nubuatan itu tepat tergenapi dalam penyaliban Yesus. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, Kristus atau Kristus ini berarti yang diurapi. Ini adalah terjemahan dari Mesia, ya, yang dipakai sebagai gelar untuk Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Ya. Jadi ini sekali lagi tentang Yesus. Berikutnya, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Dia bukan hanya seorang yang diurapi, tapi dia juga adalah seorang raja. Mari kita lihat Matius 2 ayat 1 sampai 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Di mana raja orang Yahudi dilahirkan? Pertanyaannya tentang kelahiran seorang raja.
Ya, raja. Sekali lagi, raja Bapak Ibu Saudara. Tulisan yang dituliskan oleh Pilatus yang tidak boleh diubah di atas kayu salib apa? Yes. Bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi. Jadi dia adalah seorang raja, tapi bukan hanya raja orang Yahudi Bapak Ibu Saudara, tapi dia adalah King of Kings, Lord of Lords. Ya, jadi Yesus betul-betul adalah raja semesta alam. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, disingkirkan tanpa kesalahan apa-apa. Apa betul Yesus disingkirkan tanpa kesalahan apa-apa? Kita dengarkan Bapak Ibu. Kemudian Pilatus menyuruh orang untuk mencambuk Yesus. Para prajurit membuat mahkota dari ranting berduri dan memasangnya di kepalanya. Lalu mereka memakaikan dia jubah ungu dan berkata padanya, "Hidup raja orang Yahudi." Kemudian mereka menampari dia. Sekali lagi Pilatus keluar dan berkata kepada orang banyak, "Dengar, aku membawanya ke hadapan kalian, supaya kalian tahu aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukumnya. Lihat, inilah orang itu." Maka Yesus dibawa keluar, mengenakan mahkota berduri dan jubah ungu. Salibkan dia! Salibkan dia! Ya, salibkan dia! Salibkan dia! Kalau begitu bawa saja dan salibkanlah dia. Aku tidak menemukan alasan untuk menghukumnya. Menurut hukum kami, ia harus dihukum mati, sebab ia mengaku sebagai anak Allah. Bapak Ibu Saudara, tidak salah, tapi dihukum. Nubuatan 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa Bapak Ibu di dalam Daniel 9 ayat 25 dan 26 digenapi pada penyaliban Yesus pada tahun 32 Masehi. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara dari yang dikatakan oleh Gabriel kepada Daniel pada ayat 24, maka penyaliban Kristus menggenapi 6 aspek dalam pemulihan Israel itu. Apa itu? Yang pertama, melenyapkan kefasikan. Yang kedua, mengakhiri dosa. Yesus berkata, sudah selesai. Menghapus kesalahan. Bahwa dia berkorban untuk menghapus dosa. Mendatangkan keadilan yang kekal. Di atas kayu salib itulah keadilan Tuhan ditegakkan. Bahwa manusia yang berdosa harus dihukum dan hukuman itu ditimpakan kepada Yesus. Dan menggenapkan penglihatan dan nabi. Bahwa apa yang dinubuatkan para nabi di perjanjian lama seluruhnya digenapi pada penyaliban itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir, untuk mengurapi yang maha kudus. Ya, ketika seorang wanita mengurapi Yesus dengan minyak narwastu, ya, dan itu untuk persiapan pada kematian. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kronologis ini Bapak Ibu, maka kita akan lihat demikian. Dari 444 sebelum Masehi, lalu kemudian tahun 32 Masehi, maka periode 70 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa dan 7 kali 7 masa itu digenapi Bapak Ibu.